PSSI akhirnya bikin kejutan besar yang nggak disangka-sangka. Sepak bola Indonesia kembali jadi sorotan. Kali ini karena keputusan berani menunjuk pelatih asal Belanda, Frank van Kempen, sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia U20. Ini bukan sekadar ganti pelatih. Ini adalah sinyal serius bahwa Indonesia lagi bersiap bangkit. Bukan lagi main-main, bukan lagi proyek jangka pendek, tapi pembangunan sepak bola muda yang katanya sih bakal dibangun total dari nol. Tapi pertanyaannya, siapa sih Frank van Kempen ini? Kenapa dia yang dipilih? Dan benarkah dia adalah sosok penyelamat generasi emas Indonesia? Kita bongkar tuntas semuanya di video ini. Frank van Kempen resmi diperkenalkan PSSI sebagai pelatih kepala Timnas U20 Indonesia. Posisi ini sempat kosong cukup lama sejak Indra Syafri hengkang usai Piala Dunia U20. Banyak yang sempat ragu, bahkan pesimis, karena Timnas usia muda Indonesia belum juga menemukan arah yang jelas. Tapi penunjukan Van Kempen seolah jadi jawaban. Sosok yang punya pengalaman panjang di Eropa ini dipercaya bawa harapan baru. Katanya, dia spesialis pembinaan pemain muda, sudah kenyang makan asam garam di Liga Belanda, dan paham betul gimana caranya mencetak pemain-pemain top. Nggak main-main, Van Kempen pernah pegang akademi klub-klub besar macam NAC Breda, Sparta Rotterdam, VVV Venlo, sampai Roda JC. Selain itu, dia juga berstatus instruktur resmi UEFA sejak 2014. Artinya, dia nggak cuma ngerti soal taktik, tapi juga paham betul sistem pembinaan berstandar Eropa. Ini jelas jadi angin segar buat Indonesia yang selama ini dikenal lemah dalam urusan regenerasi pemain. Dalam pertemuan perdana dengan Erick Thohir di Jakarta, Van Kempen dengan lantang menyampaikan visinya. Dia bilang, Indonesia punya potensi besar, talenta muda kita luar biasa, tapi semua itu bakal sia-sia kalau nggak dibangun pakai sistem. Dia janji bakal menciptakan jembatan yang menghubungkan tim muda ke tim senior. Biar nantinya, pemain-pemain muda Indonesia nggak cuma jago di kelompok umur, tapi benar-benar siap bersaing di level atas, bahkan internasional. Tugas Van Kempen jelas nggak gampang. Dia harus menyiapkan tim U20 menghadapi ajang bergengsi seperti Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20. Tapi yang paling penting, dia diminta merombak habis-habisan sistem pembinaan timnas muda. Indonesia udah terlalu lama ketergantungan naturalisasi, terlalu sering dadakan nyari pemain, dan selalu gagal memaksimalkan potensi anak-anak asli Indonesia. Makanya, hadirnya Van Kempen ini nggak cuma dinilai sebagai perekrutan pelatih biasa. Ini disebut-sebut sebagai awal revolusi sepak bola muda kita. Dengan pengalamannya di Eropa dan koneksi yang luas, dia diharapkan bisa ngasih standar baru. Nggak cuma asal-asalan latihan, nggak cuma mengejar hasil instan, tapi benar-benar membangun pondasi kuat biar Indonesia bisa punya generasi emas yang konsisten. Tapi tentu aja, ekspektasi besar ini dibarengi tantangan berat. Mental pemain muda Indonesia harus dirombak, disiplin harus ditanamkan, filosofi sepak bola modern harus diajarkan, dan yang paling krusial, mental juara harus dibangun sejak dini. Kita semua tahu, pemain Indonesia seringkali kalah mental di momen-momen penting. Kalau ini nggak segera diubah, jangan harap kita bisa bersaing di Asia, apalagi dunia. Tapi kalau semua janji Van Kempen ini benar-benar dijalankan, bukan nggak mungkin kita bakal lihat perubahan besar dalam waktu dekat. Bayangin aja, kalau talenta muda kita dibina pakai standar Eropa, latihan dengan sistem modern, mental juaranya dibentuk dari kecil, dan semuanya terintegrasi ke tim senior. Bukan mimpi lagi Indonesia punya generasi emas beneran, yang nggak cuma viral di media sosial, tapi juga bisa tampil garang di level internasional. Penunjukan Frank van Kempen ini adalah momen krusial buat sepak bola Indonesia. Sekarang semua tergantung eksekusinya. Apakah PSSI beneran serius atau cuma sekadar sensasi? Apakah Van Kempen bisa wujudkan janjinya atau cuma jadi pelatih asing yang numpang lewat? Kita tunggu aja buktinya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukung terus perkembangan sepak bola kita. Dan jangan lupa subscribe, karena perjuangan panjang Indonesia menuju sepak bola kelas dunia baru saja dimulai. Baru saja diumumkan, Jordi Amat resmi gabung ke Persija Jakarta. Bek naturalisasi Timnas Indonesia itu akhirnya pulang ke Liga 1 setelah kontraknya habis di Johor Darul Ta'zim. Tapi, di balik kabar ini, muncul lagi isu klasik yang sering dibahas. Bener gak sih, pemain naturalisasi Timnas Indonesia karirnya pasti nurun? Jordi Amat sekarang contohnya. Terus katanya Rafael Struijk juga nyusul ke Persija. Kok kayak ada pola ya?
Yuk kita bahas logikanya, faktanya, dan apa dampaknya ke timnas Indonesia. Jordi Amat bukan pemain sembarangan. Dia asli Spanyol, jebolan Akademi Espanyol, pernah main di La Liga, Premier League, bahkan sempat tampil di Liga Belgia dan Malaysia. Dia juga pemain inti timnas Indonesia sejak dinaturalisasi tahun 2022. Total udah main 21 kali buat Garuda. Setelah 2 musim di Johor Darul Ta'zim, Malaysia, Jordi akhirnya cabut dan sekarang gabung Persija Jakarta. Alasannya? Katanya pengen tantangan baru, pengen dekat sama keluarga, dan jelas, nilai kontrak di Persija pasti fantastis. Kabarnya, dia jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Liga 1 musim ini. Buat Persija, ini jelas keuntungan besar. Mereka dapat bek berpengalaman, sekaligus nama besar buat jualan jersey dan ningkatin citra klub. Naturalisasi karir turun? Mitos atau fakta? Tapi yang bikin rame, banyak yang bilang, begitu pemain naturalisasi resmi bela timnas Indonesia, karirnya malah merosot. Coba aja lihat, Shane Patinama, naturalisasi, sekarang malah lebih sering absen dari klub Norwegianya. Justin Hubner, status WNI udah sah, tapi sampai sekarang minim jam main di Wolves U21. Jai Itzes, setelah rame naturalisasi, sempat cedera panjang dan performanya belum stabil. Sekarang Jordi Amat, turun kasta dari JDT yang langganan Liga Champions Asia ke Liga 1. Nah, kabarnya Rafael Struijk juga udah deal personal sama Dewa United. Tinggal tunggu lepas kontrak dari klub Belandanya. Kalau itu kejadian, makin kuat aja stigma naturalisasi karir di Eropa tamat. Tapi sebenarnya, semua balik lagi ke pilihan pribadi dan kualitas kompetisi yang mereka jalani. Apa dampaknya buat timnas Indonesia? Jordi Amat jelas penting buat timnas Indonesia. Pengalaman, ketenangan di lini belakang, leadership, semua itu dia punya. Tapi, main di Liga 1 yang levelnya masih di bawah Eropa atau Asia top, tentu berisiko turunin performa. Begitu juga kalau Rafael Struijk beneran ke Dewa United. Struijk itu pemain muda potensial, cepat, lincah, dan sering jadi starter di timnas. Tapi kalau dia pindah ke Liga 1, otomatis tekanan, persaingan, dan kualitas lawan yang dia hadapi juga beda. Takutnya malah bikin performa dia stagnan atau menurun. Ada beberapa alasan kenapa banyak pemain naturalisasi akhirnya milih pulang. Urusan keluarga, dekat sama keluarga lebih gampang, hidup lebih tenang. Keuangan, gaji Liga 1 sekarang gak main-main, apalagi buat pemain asing atau naturalisasi top. Jaminan starter, di Indonesia, mereka hampir pasti main inti, sementara di Eropa belum tentu. Nama besar, di Indonesia, mereka dipandang bak selebriti. Di Eropa, bisa-bisa cuma jadi pemain biasa atau cadangan. Jadi, gak heran kalau akhirnya banyak yang tergoda pindah, meski harus ngorbanin kualitas kompetisi. Bukan berarti naturalisasi selalu bikin karir turun. Tapi faktanya, banyak pemain yang begitu gabung timnas Indonesia, fokusnya ke sini, akhirnya peluang di luar negeri berkurang. Jordi Amat sekarang udah jelas pilihannya. Dia mau bangun karir dan nama besar di Indonesia, bukan ngejar persaingan keras di luar negeri. Tinggal Rafael Struijk yang masih jadi tanda tanya. Kalau dia beneran gabung Dewa United, stigma, karir naturalisasi turun, makin kuat. Tapi balik lagi, semua tergantung pribadi masing-masing dan cara mereka jaga kualitas.